Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukmawati dengan NIM 2021 102303111422 dari kelas Psikologi 3H. Di sini saya akan membacakan laporan penanggung jawaban, laporan asesmen, observasi dan wawancara, impulsif buying pada masa dewasa awal. Pada bab 3 metode asesmen, metode observasi dari definisi operasional mengambil pengertian dari Verplanken dan Herabadi tahun 2001. Impulsive buying didefinisikan sebagai suatu pembelian yang tidak rasional dan diasosiasikan dengan pembelian yang cepat dan tidak direncanakan serta diikuti oleh adanya konflik pikiran dengan dorongan emosional. Lalu pada aspek indikator perilaku dan target perilaku mengambil dari teori Verplanken dan Herabadi tahun 2001 yang terdiri atas dua aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Pada kedua aspek ini kemudian akan dipecah lagi menjadi indikator perilaku dan target perilaku. Terdapat 3 target perilaku kognitif dan terdapat 6 target perilaku afektif. Lalu pada jenis observasi. Pada penelitian ini, kami menggunakan jenis observasi partisipan dan eksperimental, di mana observer berinteraksi secara langsung dan terlibat aktif dengan kegiatan yang sedang diamati sekaligus mencatat perilaku yang muncul. Kemudian interval yang akan digunakan sudah ditentukan terlebih dahulu dan sudah adanya kerangka berkaitan dengan faktor-faktor yang akan diamati. Teknik pencatatan data dalam observasi ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pencatatan kuantitatif yang kami gunakan yaitu behavioral checklist dan teknik pencatatan data kualitatif yang kami gunakan yaitu anecdotal description, di mana pendekatan kuantitatif peneliti lebih fokus pada pengamatan perilaku dan memberikan centang pada perilaku yang muncul. Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu mencatat semua perilaku yang muncul dari observi dengan apa adanya atau faktual. Kemudian, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian dengan pertimbangan tertentu dari populasi. Artinya hanya orang-orang tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan itu yang dapat dijadikan sampel. Pada penelitian ini kami memiliki kriteria untuk subjek yaitu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berusia 20-30 tahun. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaannya, kegiatan observasi ini dilakukan pada tanggal 19 hingga 20 Desember pada tempat yang sudah disetujui antara observi dengan observer. Pada bab 4 hasil asesmen terdapat gambaran umum subjek observasi. Subjek berinisial B merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Subjek menyukai olahraga bulu tangkis, pencak silat, dan subjek menyukai kesenian seperti tari dan melukis serta menggambar. Subjek memiliki hobi traveling dan berbelanja serta olahraga. Subjek memiliki bentuk tubuh tinggi dengan berat badan ideal. Subjek memiliki kulit sawo matang, bentuk wajahnya lonjong, alis tipis, mata sedikit lebar, dan bola mata berwarna hitam. Pada hari pertama observasi, pada tanggal 19 Desember 2022, subjek memakai baju berwarna hitam, berjaket coklat, berkerudung hitam, memakai masker warna putih, dan membawa sling bag berwarna hitam. Pada hari kedua, yaitu pada tanggal 20 Desember 2022, subjek menggunakan celana hitam, kemeja coklat, memakai kerudung warna hijau, menggunakan masker berwarna putih, dan menggenggam dompet di tangannya. Saat proses observasi, subjek tampak tenang dan nyaman melakukan kegiatannya. Lalu subjek juga telah menyetujui adanya pengambilan gambar dan video saat proses berlangsung. Kemudian rasa nyaman tersebut ditunjukkan dengan cara subjek interaktif dan tenang ketika diobservasi. Lalu terdapat deskripsi hasil observasi. Yang pertama ada anecdotal record pada tanggal 19 Desember 2022 yang berlokasi di salah satu toko kosmetik yaitu Panda Lovely di Jalan Soekarno-Hatta Malang. Terdapat interpretasi yaitu ketika berada pada rak skincare, terdapat salah satu produk acne gel milik salah satu brand. Observi kemudian mengambil dan meletakkan produk tersebut dalam keranjang belanja. Ketika observi bergeser ke kanan setelah mengambil salah satu produk dari MS Glow, ia menjumpai ada foundation dan lip cream. Terlihat observi tertarik pada foundation tersebut lalu bertanya kepada observer apakah observer mengetahui produk tersebut. Selanjutnya yang ketiga, subjek ingin membeli acne night cream dan sunscreen. Sesuai tujuan awal observi mendatangi toko tersebut adalah membeli kedua produk. Maka observi tidak perlu melakukan pertimbangan lagi dan tidak memikirkan konsekuensi yang terjadi.
Lalu yang keempat, antusias subjek terlihat ketika melihat beberapa produk dari brand Luxcrime. Antusias itu ditunjukkan dengan tindakan seperti mencoba beberapa tester produk seperti compact powder, eyebrow mascara, dan lip tint. Antusias juga ditunjukkan ketika observasi berada di tempat parfum. Antusias itu ditunjukkan dengan tindakan seperti mencoba menjemprotkan beberapa parfum serta merekomendasikan produk yang pernah ia pakai kepada observer. Lalu terdapat target perilaku yang tidak muncul, yaitu subjek selalu merasa harus memiliki barang yang sudah diinginkan, target tersebut tidak muncul. Lalu subjek membeli barang karena adanya diskon, target tersebut juga tidak muncul karena kebetulan di toko tersebut sedang tidak ada diskon, sedang tidak menyelenggarakan diskon. Lalu selanjutnya, ketika melihat sunscreen balm, observer terlihat terus-menerus melihat dan tertarik pada barang tersebut. Observer sempat bingung memilih antara sunscreen balm atau sunscreen yang berbentuk krim. Lalu terdapat lagi dua perilaku yang tidak muncul, yaitu subjek terlihat kecewa karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan, dan subjek terlihat sedih ketika barang yang sudah dibeli tidak digunakan semestinya. Kemudian yang kedua adalah behavioral checklist observasi pada tanggal 20 Desember 2022 yang berlokasi pada Sania Swalayan di Jalan Tirto Utomo, Malang. Di sini terdapat tiga perilaku dari aspek kognitif yang muncul semuanya. Lalu pada aspek afektif terdapat tiga perilaku yang tidak muncul. Lalu kesimpulan dari hasil observasi adalah subjek akan membeli barang yang menarik perhatiannya apabila barang tersebut cocok dan sesuai dengan keinginannya. Subjek akan membeli barang yang direkomendasikan oleh orang terdekat tanpa melakukan pertimbangan. Kemudian subjek akan langsung membeli produk tanpa memikirkan konsekuensi yang didapat. Lalu subjek menunjukkan antusiasme ketika melihat barang yang menarik perhatiannya. Subjek menunjukkan perilaku tersebut ketika ia mendatangi make up milik brand Luxcrime dan rak yang berisi berderet parfum. Subjek juga terlihat ingin memiliki barang yang diinginkan. Subjek juga menunjukkan bahwa dirinya terus-menerus melihat barang yang menarik perhatiannya. Lalu pada bab pembahasan, dapat dijelaskan bahwa produk yang menarik pastinya akan menarik perhatian subjek. Subjek akan membeli barang yang menarik perhatiannya. Hal ini dapat disebabkan oleh store atmosfer yang menyenangkan di dalam toko. Selama observasi, subjek mendatangi dua tempat, yaitu toko kosmetik dan swalayan. Store atmosfer pada toko kosmetik lebih menarik visual karena terdapat penataan barang yang estetik, cahaya, dan warna yang terkonsep sehingga membuat subjek nyaman, serta adanya alunan musik yang dapat merangsang emosi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Store atmosfer tidak hanya memberikan nilai tambah, namun juga mendorong seseorang melakukan pembelian tidak terencana. Orang terdekat dapat berupa teman atau keluarga. Ketika subjek mendapatkan pertimbangan atau saran dari orang-orang terdekat untuk membeli barang, maka subjek akan mengikuti saran orang tersebut karena takut menyesal jika mengambil keputusan sendiri. Subjek menjelaskan jika ia bukan orang yang bisa mengambil keputusan sendiri, jadi lebih mempertimbangkan saran teman dan keputusan sendiri. Teman dapat mempengaruhi pilihan subjek ketika memutuskan pembelian barang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartman bahwa teman sebaya memberikan pengaruh signifikan atau berpengaruh positif terhadap impulsif buying. Lalu subjek menunjukkan antusiasmenya ketika melihat barang yang menarik perhatiannya. Subjek menunjukkan perilaku tersebut ketika ia mendatangi rak makeup milik brand Luxcrime dan rak yang berisi deretan parfum. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa visual merchandising berpengaruh terhadap positive emotion dan atmosfer pada konsumen. Subjek juga terlihat selalu ingin memiliki barang yang diinginkan. Subjek juga menunjukkan bahwa dirinya terus-menerus melihat barang-barang yang menarik perhatiannya. Hal ini dapat ditunjukkan ketika berbelanja di swalayan, di mana subjek ingin membeli bakso aci instan. Subjek melihat kemasan tersebut selama beberapa detik, lalu kemudian mengambil makanan tersebut.